Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Willy Normawati, NIM saya T2019-1055. Saya dari kelas PAI A2 tahun 2019. Di sini saya dari kelompok 7 ingin menjelaskan tentang alat, bahan, perangkat, prosedur, dan orang-orang yang berinteraksi dengan peserta didik untuk memecahkan masalah belajar dan kinerja. Akan menjelaskan tentang pengertian sumber daya teknologi. Perkembangan teknologi yaitu perkembangan yang tidak bisa kita hindari dalam kehidupan sehari-hari. Karena kemajuan teknologi akan berjalan sesuai dengan kemajuan ilmu pengetahuan. Begitu juga dalam penerapan metode ilmiah yang merupakan proses berpikir logis yang didasarkan pada fakta dan teori. Pendidikan dapat mengubah cara pembelajaran yang konvensional menjadi non-konvensional. Teknologi pendidikan seringkali diasumsikan dalam persepsi yang mengarah semata-mata pada masalah elektronika atau peralatan teknis saja. Nah, padahal teknologi pendidikan mengandung pengertian yang sangat luas. Nah, dalam konteks definisi teknologi secara istilah sebagai modifikator sumber, menunjukkan bahwa sumber daya dibuat dan digunakan di pendidikan. Teknologi yang paling sering adalah alat, bahan, perangkat, pengaturan, dan orang-orang. Sumber daya lainnya seperti sumber daya alam atau sumber daya politik tidak dianggap, terutama teknologi atau pendidikan karena tidak terjun ke lapangan. Sementara profesional teknologi pendidikan mungkin memang memahami dan memperhitungkan alam, politik atau lainnya. Yang tepat digunakan untuk memodifikasi sumber daya untuk menunjukkan bahwa perangkat keras dan perangkat lunak yang digunakan dalam pendidikan harus dipilih dengan pertimbangan kesesuaian mereka. Nah, untuk dan kompatibilitas dengan tujuan pendidikan. Kriteria pertama kesesuaiannya yaitu bahwa mereka harus dipilih melalui proses yang memenuhi standar profesional. Teknologi pendidikan dikenal sebagai cara-cara yang sistemik dan sistematik dalam memecahkan masalah pembelajaran secara efektif dan efisien. Nah, di dalam efisien ini ada beberapa pengertian. Yang pertama, teknologi pendidikan menawarkan berbagai cara, bukan satu cara. Yang kedua yaitu teknologi pendidikan menawarkan cara yang sistemik atau bersistem, bukan parsial atau tetapi menyeluruh dan integratif dengan melibatkan semua komponen. Bahwa suatu sistem lebih sekedar gabungan dari bagian-bagian, ia harus mempunyai tujuan yang tertentu yang tidak dapat dicapai oleh fungsi dari suatu atau beberapa bagian darinya. Ketiga yaitu teknologi pendidikan menawarkan cara yang runtut atau sistematik, tidak acak-acakan. Yang keempat yaitu teknologi pendidikan menawarkan cara yang terbukti, efektif, dan efisien melalui uji coba dalam skala terbatas sebelum digunakan dalam skala nasional. Cara-cara itu terfokus pada rangkaian interaksi antara peserta didik dengan sumber belajar dalam skala luas, termasuk pengajar dan berbagai media sehingga tujuan pembelajaran yang telah ditentukan sebelumnya tercapai. Definisi ini menjanjikan solusi dalam memecahkan masalah pembelajaran melalui 4 konsep dasar tadi, sehingga muncullah teknologi pendidikan
sebagai sang revolusioner untuk mengubah taraf pendidikan itu sendiri ke arah yang lebih baik. Sekian penjelasan dari saya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman-teman saya dari kelompok 7. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.